Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita yang semakin panas, Vi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada grafis yang bisa ditampilkan terkait dengan data konkret tindakan kebiri. Saya nggak pakai hukuman karena sebelah saya udah konkret tindakan. Pelaku kejahatan seksual yang divonis tambahan dengan hukuman kebiri kimia ya. Pertama ada Dian Ansori, kasusnya memperkosa anak 13 tahun, dititipkan di lembaga tempat ia bekerja. Vonisnya 20 tahun penjara dan kebiri kimia selama 1 tahun. Oke, berikutnya ada Muhammad Aris. Ini kasusnya memperkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015 sampai Oktober 2018. Vonis 12 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tambahan kebirinya, Ho? Hukuman tambahan kebiri kimianya selama 2 tahun. Oke. Selanjutnya, Vi, silakan. Lanjut ya, ada Rahmat Santoso Slamet. Ini memperkosa 15 siswa. 12 tahun penjara, vonis pidana, dan 3 tahun kebiri kimia. Dan yang terakhir, ini ada inisial AM. Pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Penjaranya 20 tahun, tambahan kebiri kimia 2 tahun. Saya ke Bang Nasir Jamil. Melihat ini semua, Bang Nasir? Iya, jadi itu kan ini memang dalam hukuman itu ada retributive view ya, ada utilitarian view ya. Jadi kalau retributive tadi itu ya dibalas gitu kan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an al-hurru bil hurri ya kan. Jadi hukuman dibunuh ya dibunuh kecuali ada pemaafan dari keluarga. Ini tadi Mas Reza bilang itu tadi kan ya. Nah, karena itu apa yang kita lihat tadi kan jelas ya bahwa negara hadir ya, memberikan efek ya, memberikan kejutan, memberikan takut kepada pelaku itu. Nah, karena itu kalau retributif itu kan dia membalas. Nah, kalau utilitarian tadi itu ya, bagaimana ada ya memang dilihat ya, lihat hukuman itu diharapkan bisa menjadi bahagian dari ya pembinaan dan memecahkan persoalan yang ada. Ya, jadi ada pembinaan di dalamnya dan juga ada upaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi bukan hanya semata-mata dia membalas, tapi ada upaya diharapkan dari situ, ada upaya untuk dia bisa sadar dengan apa yang dilakukan. Jadi ketika orang tadi itu sudah dihukum 12 tahun, ditambah kemudian kebiri, kan di dalamnya dia dibina. Ya dibina oleh petugas-petugas dan tentu saja diharapkan dia punya kesadaran dan dia kemudian menyesali apa yang dia lakukan dan dia tidak dia berjanji tidak mengulangi apalagi apa yang dia lakukan tadi itu. Nah ini kalau kita lihat di kondisi saat ini begitu ya. Itu Bang Taufan ya? Ada yang bisa disampaikan? Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, terutama saudara saya ini teman lama ini, Bung Nasir ini ya, bahwa kita harusnya konsisten gitu. Jadi sejak lama kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan, penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Di dalam konstitusi pasal 28 ayat 28G, di dalam undang-undang hak asasi manusia, kemudian juga dalam beberapa instrumen hukum nasional kita, itu sudah kita akomodasi semua. Jadi dalam pandangan hak asasi secara internasional ya, termasuk di nasional kita, yang disebut sebagai kebiri itu termasuk dalam kategori memang penyiksaan dan perendahan martabat atau hukuman yang tidak manusiawi. Saya juga tadi tertarik itu, mungkin Bang Nasir ini kan kuat ya dalam pemahaman penafsiran agama. Saya baca-baca, saya menemukan satu riwayat, satu kisah ya, di mana ketika satu perang, sahabat-sahabat Rasulullah itu karena jauh dari keluarga, minta izin untuk dia semacam kebiri supaya dia fokus saja ke sini, nggak urusan, nggak kemana-mana pikiran. Dilarang sama Rasulullah. Ini bukan orang yang sedang melakukan pidana, tapi orang yang sedang berjuang. Ya, hukum itu kan mengikuti dinamika dan perkembangan yang ada di tengah masyarakat. Artinya, dan waktu itu sedang perang, agama pun sebenarnya sedang perang waktu itu. Jadi perang itu membutuhkan tenaga yang bagus, yang kuat dan sebagainya. Dan waktu itu barangkali tidak medisnya tidak seperti yang sekarang ini. Tapi paling tidak ya Rasulullah dengan nubuahnya itu sudah bisa memperkirakan bahwa tindakan ini dia itu mungkin akan mengurangi daya mereka. Padahal sedang perang ini, ya kan? Jadi itu juga harus dilihat dalam konteks itu, bukan hanya semata-mata kemudian kita tarik dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Saya justru menangkap karena Rasulullah menganggap itu juga tindakan yang tidak manusiawi, tidak sesuai dengan. Iya makanya kan kemudian orang menafsirkan perkataan ini, katakanlah larangan tadi itu. Kenapa dilarang? Ya kan, waktu itu seperti ini atau ada kondisi-kondisi lain kan itu. Jadi dalam Islam itu ketika ada pelarangan, ada konteks sosial, ada konteks-konteks lain yang membuat itu dilarang. Nah, bisa jadi, ya contoh misalnya, contoh ini soal misalnya cangkok apa namanya itu, organ, namanya itu, tanaman-tanaman itu.
Iya kan? Nah, jadi Rasulullah juga salah. Artinya nggak bisa gitu. Akhirnya ada sahabat yang kemudian membetulkan begini. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu lebih tahu dengan duniamu. Jadi artinya bahwa dalam konteks itu kita bisa lihat latar belakangnya juga. Bukan hanya sekedar kemudian kita lihat peristiwa itu. Ya. Bang Debi ada. Baik, saya ingin menambahkan. Ya tadi kan yang dikatakan oleh Pak Taufan mengatakan bahwasannya Rasulullah pada zaman dulu. Tapi kita ketahui bersama bahwa law as a tool of social engineering, hukum sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Ini kan beda zaman. Kenapa? Karena pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan hanya merugikan saat ini, tapi merugikan masa depan, merugikan keluarga, merugikan lingkungan, merugikan sekolahnya atau tempat bekerjanya. Itu kan sangat merugikan. Berbicara manusiawi, apakah pelaku tindak pidana kekerasan seksual bisa dikatakan kategori manusiawi? Paling enak memang mendebat orang dengan mengikuti alur berpikirnya sendiri. Kalau tadi dikatakan tujuan hukum adalah social engineering, pertanyaan saya, dari social engineering kita berharap masyarakat akan lebih aman. Masyarakat yang aman ditandai pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Tidak. Saya sangat tidak setuju. Masyarakat aman itu ketika pelaku dihukum yang sangat berat. Ini karena korban juga merupakan masyarakat. Filosofi korban juga merupakan paling masyarakat. tua sedunia adalah tercermin pada pernyataan saudara hari ini. Betapa saudara hidup di abad sekarang berapa? 21. Tapi cara pikir purbakalannya mencerminkan Kenapa purbakala? bahwa hukuman semata-mata untuk mengekspresikan balas dendam. Itu adalah pemikiran manusia purba. Jadi gini. Kalau hidup di hari ini dan konsekuen menjadi warga negara Indonesia, kita harus sepakat tujuan hukuman pada akhirnya saya sangat tidak adalah sepakat. rehabilitasi Saya tidak dan sepakat. reintegrasi Saya dalam sangat tidak sepakat. pemasyarakatan. Nah, berbicara mengenai masyarakat, korban pun masyarakat. Tepat. Betul. Karena kita ingin melindungi korban agar jangan sampai pelaku mengulangi perbuatannya, agar jangan sampai orang kemudian melakukan kejahatan serupa. Jauhi pemikiran kebiri sebagai sebuah bentuk balas dendam. Kebiri itu harus. Kebiri itu harus bagaimana? Mitra saudara sendiri sudah mengatakan kebiri adalah terms and conditions apply. Pak Nasir mengatakan itu. Kebiri dipraktekkan dalam situasi-situasi tertentu. Sekarang saudara mengatakan pukul rata seluruh predator di kebiri. Membuat Indonesia semakin lama Jadi semakin gini, berbicara mengenai mencekam. kebiri. Kebiri itu kan ada kebiri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu kan artinya tidak permanen. Saya tanya, kenapa keberatan? Saya tanya. Kapan predator seksual acap kali menjadi residivis? Pada tahun keberapa setelah dia dihukum? Jadi gini. Tidak ada jawabannya. Jawaban yang saudara katakan jadi begini itu mencerminkan saudara tidak punya jawabannya. Saya jawab sendiri pertanyaan saya. Predator seksual menjadi residivis adalah pada tahun 4, 5, 6 setelah dia menjalani hukuman. Kita cek kembali angka-angka tadi. Ternyata kebiri kimia hanya dipraktekkan pada tahun 1, 2, dan ketiga. Tidak ada gunanya. Karena justru setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah dikebiri baru dia mengulangi perbuatan bejat. Saya bukan ahli kebiri Artinya tidak efektif sebetulnya. Tidak ada gunanya. Pembuangan biaya yang tidak ada gunanya. Semua orang. Jadi ketika pembinaan ya di lembaga pemasyarakatan itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian ketika dia keluar, dia tidak menemukan sesuatu yang dia harapkan. Maka dia berpotensi untuk mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Nah karena itu yang namanya pemasyarakatan. Ya, namanya pemasyarakatan itu timbal balik. Ya antara yang di dalam, yang ngurus di dalam dengan orang di luar. Nah makanya kan ingat nggak lagu Ebit G.Ade itu? Ya, ketika dia pulang dari pintu ke pintu, ya. Semua ditolak. Itu kan menunjukkan ya bahwa ketika dia keluar dari penjara, dia mencoba menyapa orang-orang dengan narasi, dengan bait, mengetuk pintu itu nggak dibuka. Jadi sebenarnya ini kan yang nggak terjadi. Jadi residivis itu ya bisa jadi. Ya misalnya kemarin soal SCKC ya. SKCK. Karena nggak pernah awak lihat itu. Awak pun salah bilang saya kan. Jadi surat keterangan apa itu? Catatan kepolisian. Tidak tercatat sebagai kriminal lah gitu kan. Nah jadi misalnya ketika ada orang tidak mampu membayar misalnya, akhirnya dia melakukan lagi kegiatan itu. Padahal kalau digratiskan ya nggak apa-apa, cuman kalau negara membebankan penerimaan negara bukan pajak di situ, ya, sehingga kemudian harus bayar orang. Nah jadi kembali ke soal tadi itu bahwa residivis itu ya jadi bukan tunggal dia. Ya bisa jadi karena memang
pola pembinaannya yang tidak betul di dalam, kemudian penerimaannya juga tidak ada, sehingga dia mengulangi lagi perbuatannya. Apalagi tadi itu kan bahwa dia dikebiri. Tapi paling tidak, ya negara sudah memperlihatkan ya pembelaannya kepada orang-orang yang tertindas. Paling tidak negara sudah memperlihatkan, begitu. Ya, memperlihatkan pembelaannya terhadap orang-orang yang tertindas. Yang terkoyak tadi. Iya, orang-orang yang dignitinya, Baik, ini menarik. martabatnya itu, Ya, cermin dirusak oleh keputusasaan orang katanya. pelaku tadi. Pendapat Bang Nasir ini mengingatkan saya pada hashtag Indonesia Gelap ya ini. Oke. Keputusannya tercermin dari apa? Secara tidak sadar beliau mengakui bahwa pemasyarakatan, otoritas pemasyarakatan masih jauh dari ideal. Pada saat yang sama, masyarakat masih menaruh dendam total terhadap pelaku kejahatan. Di tengah dua situasi yang jauh panggang dari api itu, di tengah dua kenyataan yang sangat tidak ideal itu, apa pemikiran beliau? Sakiti saja predatornya. Ya, dengan kebiri tadi. Iya, Itulah cerminan keputusan. kita sadari itu Bayangkan kalau cara pandang semacam ini bahwa ada terus, fungsi-fungsi Indonesia yang belum gelap berjalan itu dengan tak- baik. Nah, sebelum orang itu kemudian keluar ke- bebas, dia ada BAPAS, Badan Pemasyarakatan. Kan itu. Proses tuh ya. Ya, itu proses ya, proses supaya dia bisa berintegrasi kembali dengan masyarakat. Tapi kan fungsi-fungsi ini belum berjalan dengan baik. Belum Nah, optimal. tapi yang bagi saya bahwa negara sudah memperlihatkan pembelaannya Setidaknya. terhadap orang-orang yang kehormatannya itu dihancurkan gitu loh ya. Martabatnya itu kira-kira sudah diinjak-injak. Jadi negara hadir.